Nah, ini saya dan juga saya kira banyak netizen yang perlu pencerahan dari Anda ini. Saya membaca berita bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu menemukan rangkap jabatan di BUMN sampai 22 rangkap jabatan. Ini menurut saya kalau 2-3 rangkap jabatan pun kita sebenarnya sudah mulai persoalkan. Ini sampai 22 rangkap jabatan ini apa? Ini serius, bercanda atau memang betul-betul ada ini? Saya kalau 22 itu pengertiannya masih bingung saya, apakah satu orang 22 atau 22 perusahaan atau 22 posisi, itu masih rancu yang mana sebenarnya. Tapi yang jelas menurut saya adalah terjadinya rangkap jabatan ini terjadi dengan disengaja. Kenapa? Karena diubahnya peraturan pemerintah sebelumnya yang mengatur tentang rangkap jabatan dan diubah menjadi peraturan menteri, keputusan menteri BUMN tahun 2020 bulan April. Berarti memang ada kesengajaan untuk mengizinkan rangkap jabatan, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, yang problem besar adalah saya tidak tahu juga KPPU itu kalau direksi itu, rangkap jabatan direksi itu sangat jelas dilarang di undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi di dalam undang-undang BUMN dan peraturan pemerintah nomor 45 itu menyatakan bahwa direksi BUMN tidak diizinkan merangkap komisaris dan direksi di perusahaan mana. Itu berlaku. Nah, komisaris itu dulu saya ingat betul bahwa tidak boleh merangkap jabatan komisaris di tempat komisaris. Yang jelas komisaris tidak boleh merangkap direksi di perusahaan manapun. Tidak boleh merangkap komisaris yang ada keterkaitan kepentingan dengan perusahaan di mana, BUMN di mana dia bersihkan, untuk menghalangi terjadinya konflik of interest. Bahkan untuk perbankan tidak boleh menjadi komisaris dimanapun untuk perbankan, karena perbankan ini kan terkait dengan pengambilan kredit dan lain-lain. Itu tidak boleh sama sekali, perbankan tidak boleh sama sekali. Nah, dulu kita larang betul rangkap jabatan tersebut. Nah, saya pernah di pertambangan, komisaris Bukit Asam yang diberhentikan karena dianggap tidak sejalan dengan komisaris dengan pemegang saham, dalam hal ini Menteri BUMN. Nah, itu setelah saya telusuri saat saya masuk, memang ada pengganti saya di sana. Saya paham bahwa dia memang ada keterkaitan dengan perusahaan tambang swasta. Dan jangan turunkan gula Anda, pergi. Rangkap jabatan ini betul-betul harus dilihat. Sebagai contoh misalnya Pak Herzog, seorang komisaris di PLN tidak boleh rangkap jabatan dengan direksi atau perusahaan yang terkait dengan batubara. Terkait dengan karena PLN akan membeli batubara, itu harus diperiksa. Nah, saya tidak tahu aturan itu dicabut. Saya nggak tahu apakah ini tekanan dari pihak-pihak tertentu agar memang BUMN bisa misi orang ini bisa masuk ke dalam BUMN untuk menggunakan konflik of interest. Saya kasih contoh begini. Anggaplah umpamanya komisaris Telkom tahu-tahu merangkap komisaris Indosat atau komisaris operator lain, maka itu bisa mematikan BUMN. Karena kok bisa, nah itu yang sangat dilarang. Nah, jadi saya terus terang kaget sekali, dan kemungkinan besar kalau KPPU meneruskan penelitian mungkin akan ketemu banyak yang merangkap seperti itu. Nah, karena jumlah komisaris dan direksi perusahaan BUMN dan anak perusahaan itu totalnya mungkin 5.000 sampai 6.000 orang. Jadi 5.000 sampai 6.000 orang. Dan
mohon maaf aja, sebagian besar sekarang komisaris itu kan adalah kalau bukan caleg gagal, tim sukses, dan kemungkinan besar mereka itu merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi perusahaannya sendiri, dan itu tidak diperiksa lagi gitu. Jadi menurut saya ini pukulan berat benar-benar bahwa good corporate governance GCG sudah diabaikan sama sekali di pengangkatan direksi dan komisaris BUMN. Kalau KPU menemukan bahwa ada direksi merangkap komisaris atau direksi BUMN lain, itu jelas-jelas pelanggaran undang-undang. Itu pelanggaran undang-undang. Itu menurut saya harus ada yang bertanggung jawab, dan menurut saya karena pelanggaran undang-undang maka pengangkatannya harus dibatalkan. Ya. Oke. Sekarang ini saya bacakan saja supaya supaya kita sama-sama paham bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu menemukan berbagai rangkap jabatan direksi atau garis miring komisaris antara BUMN dengan perusahaan non BUMN. Itu kata-katanya ya. Kemudian bahkan temuan KPU itu satu orang ya merangkap bahkan jabatan sampai 22 perusahaan. Ini yang disebutkan oleh KPPU. Kemudian ini disebutkan rincian, dia punya rinciannya ini. Sektor keuangan, asuransi, investasi ada itu ini maksudnya sektor keuangan, asuransi dan investasi itu ada 31 direksi garis miring komisaris. Itu artinya merangkap sebagai komisaris ya. Kemudian pertambangan itu ada 12 direksi merangkap komisaris, dan kemudian konstruksi itu ada 19 direksi merangkap komisaris. Nah, yang paling banyak itu sektor tertentu, yaitu pertambangan dapat ada yang sampai 22 perusahaan. Ini di pertambangan. Jadi clear ya, ini orangnya satu orang merangkap sampai 22 jabatan, dan itu biasanya antara BUMN dan non BUMN. Jadi mungkin dugaan Anda tadi perusahaan sendiri seperti itu, John. Saya hanya satu kata saya, ini adalah keterlaluan. Dan menurut saya ini harus diungkap siapa orang itu. Publik harus tahu karena itu informasi publik. Siapa orang itu dan prosesnya diangkat seperti apa. Satu merangkap 22 itu menyaingi Pak Habibie dulu. Pegang jabatan 27. Nah, itu menurut saya sudah pasti konflik of interest. Pasti konflik of interest. Yang kedua tadi yang saya katakan, tadi perbankan dan jasa keuangan itu merangkap, itu tidak boleh sama sekali. Itu tidak boleh sama sekali karena itu pasti konflik kepentingan, konflik of interest, pasti terjadi. Itu dulu dilarang sama sekali. Jadi kalau Anda mau masuk di asuransi, Anda masuk di perbankan, itu nggak boleh Anda merangkap apapun. Mau direksi maupun komisaris, baik di BUMN maupun non BUMN. Itu nggak boleh.